Apakah kamu tahu bahwa tulisan Al-Quran yang kita baca saat ini memiliki sejarah panjang? Di video ini, kita akan membahas sejarah Rasm Mushaf, bagaimana tulisan Arab berkembang, dan bagaimana Rasm Utsmani bisa menjadi standar utama dalam penulisan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Zulfa Sabila dari kelas IAT 4A. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi dari kitab Rasm Al-Mushaf, Kajian Linguistik dan Historis, karya Syekh Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad, yang merupakan dosen di perguruan tinggi syariah di salah satu universitas Baghdad. Pertama, kita mulai dengan asal-usul tulisan Arab. Sebelum Islam datang, atau yang biasa disebut dengan masa pra-Islam, pada saat itu awalnya tulisan Arab muncul dari aksara nabat yang masih sangat sederhana, tanpa ada titik, tanda baca, atau harokat. Inilah yang membuat tiap suku di Jazirah Arab punya variasi penulisan masing-masing. Pada masa itu, tulisan Arab belum dipakai luas dan hanya digunakan oleh orang-orang penting seperti kalangan elit dan pedagang. Itu pun belum ada aturan bakunya karena setiap suku punya gaya kepenulisannya sendiri. Kemudian, saat Islam datang dan Al-Quran mulai diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat mencatat wahyu di berbagai media seperti pelepah kurma, kulit hewan, dan tulang belulang, serta sangat mengandalkan hafalan yang kuat karena proses penurunannya Al-Quran sendiri berlangsung selama 23 tahun. Tapi setelah Nabi wafat dan terjadi perang Yamamah yang menggugurkan banyak penghafal Al-Quran, Umar bin Khattab mengusulkan ke Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian Zaid bin Sabit ditugaskan mengumpulkan semua catatan dan mencocokkannya dengan hafalan sahabat-sahabat yang lain. Namun karena wilayah Islam semakin meluas, muncul perbedaan bacaan akibat dialek lokal. Untuk mengatasi hal ini, Khalifah Utsman bin Affan kemudian menetapkan satu standar penulisan, yaitu Mushaf Utsmani, dan memerintahkan agar varian-varian lainnya dihilangkan demi menjaga kesatuan teks dan juga kesatuan umat Islam dengan cara dibakar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keunikan Mushaf Utsmani. Awalnya, Mushaf Utsmani ditulis tanpa tanda baca atau harokat karena masyarakat Arab pada masa itu sudah terbiasa membaca Al-Quran secara lisan. Namun, seiring penyebaran Islam masuk ke kalangan non-Arab, para ulama kemudian mulai memprakarsai penambahan titik pada huruf-huruf yang memiliki bentuk serupa, seperti huruf ba, ta, sa, dan mereka juga memberikan pengenalan sistem harokat untuk mempermudah bacaan. Inovasi yang dipelopori oleh tokoh seperti Abu al-Aswad Ad-Du'ali dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini memungkinkan fleksibilitas dalam cara membaca Al-Quran. Meski ada perbedaan bacaan, seperti misalnya pada kata Malik atau Malik dalam surat Al-Fatihah, yang meskipun dibacanya berbeda, keduanya tetap menyampaikan makna inti yang sama. Sejak saat itu, tulisan Al-Quran terus berkembang, mulai muncul gaya tulisan baru seperti Kufi dan Naskhi dan yang lainnya. Jadi dari zaman Nabi sampai sekarang, penulisan dan penyebaran Al-Quran selalu dijaga supaya tetap otentik dan mudah dipahami oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Penetapan Rasm Utsmani ini memiliki dasar yang kuat karena ia didasarkan pada tulisan wahyu zaman Nabi, hafalan para sahabat, qiraat yang biasa dilafalkan, dan kesepakatan para sahabat besar yang bermusyawarah dengan Utsman pada saat itu. Syekh Ghanim ini ingin menunjukkan seberapa pentingnya Rasm Utsmani untuk menjaga keaslian Al-Quran.
Ia juga memberikan pemahaman tentang mengapa ejaan terkadang berbeda dari cara baca dan membuktikan bahwa Mushaf Utsmani ini asli karena telah dijaga sejak lama. Selain itu, sebagian besar ulama salaf setuju bahwa rasam ini tidak boleh diubah agar tidak menimbulkan perselisihan, seperti Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Mereka mengklaim bahwa mereka khawatir jika rasam itu ditulis dengan ejaan modern dapat mengubah teks. Oleh karena itu, mempertahankan rasam Utsmani bukan hanya mempertahankan tulisan, tapi juga menjaga kemurnian wahyu Allah dari zaman Nabi hingga saat ini. Demikianlah sekilas materi mengenai sejarah kepenulisan Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Melalui kerja keras para sahabat dan para ulama, kita bisa melihat betapa besar perhatian mereka dalam menjaga keautentikan dan kesatuan teks suci yang kita junjung sampai saat ini. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam dan meningkatkan apresiasi kita terhadap warisan intelektual dan spiritual Islam. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نطمع في عفوك